Oke, halo hai, balik lagi bersama saya Gunawan Malik Sadat di YouTube channel. Jadi untuk Anda yang baru mengunjungi YouTube channel saya atau video ini adalah video pertama yang Anda akses daripada YouTube channel saya akan jelaskan untuk apa saya hadir di depan Anda. Di dalam YouTube channel ini saya fokus membantu coach dan konsultan untuk bisa scale bisnis consulting mereka dan juga bisnis coaching mereka agar mereka setidaknya bisa closing 30 juta per satu klien. Jadi untuk Anda sebagai coach atau konsultan yang ingin meningkatkan rate atau harga layanan consulting atau layanan coaching Anda untuk klien-klien Anda, maka ini adalah YouTube channel terbaik dan paling cocok untuk Anda. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di dalam cover dan judul video ini, bagaimana follower saya bisa memiliki total sales 60 juta rupiah setelah dia follow saya. Dia tidak mengikuti program berbayar saya, dia hanya follow saya dan mengikuti konten-konten saya dengan baik serta mempraktekannya. Oke. Jadi kita langsung saja masuk laptop untuk buktinya. Ya. Di sini Anda bisa mengunjungi profilnya. Dia Debian, Anda bisa cari saja di list follower saya atau Anda bisa searching lewat pencaharian Instagram. Ya. Dia suka laporan memang. Izin laporan lagi coach. Di sini memang terteranya 2,5 juta, dia baru closing. Kemudian dia cerita total sales di bulan ini 60 juta lebih dengan klien yang nggak sampai 20 klien. Seperti itu ya. Jadi ini adalah followers. Dia bukanlah klien. Dia pengikut saya, dia yang mengikuti konten-konten saya. Dan kalau saya lihat, dia ini bukan orang yang aktif memberi like, memberi komen. Pernah komen, memberi like pernah juga, tapi dia bukan yang setiap konten dia like. Tapi dia mengikuti konten saya secara diam-diam, dia benar-benar mengadopsi mindset yang saya jelaskan di setiap konten saya. Seperti itu, dan ini hasilnya. Nah, yang saya bongkar bukan bagaimana cara dia bisa achieve 60 juta rupiah. Tapi yang saya fokuskan adalah bagaimana Anda bisa membuat konten yang membantu followers Anda bertransformasi tanpa mereka harus berinvestasi pada program Anda. Dan mengapa ini penting? Mungkin kita bertanya-tanya ya, kalau misalkan followers kita udah bisa bertransformasi, sudah bisa berhasil, sudah bisa berkembang tanpa mengikuti program berbayar kita, nanti program berbayar kita malah nggak dibeli sama mereka. Mereka malah merasa cukup seperti itu ya. Padahal ketika Anda memberikan konten terbaik, Anda memberikan konten yang terbaik sehingga followers Anda merasakan transformasinya, di sana persepsi premium Anda terbangun. Mengapa? Karena ini membuat orang berpikir, dengan konten-konten gratisan dari Anda aja harganya lumayan tinggi ya. Maksudnya value-nya sangat besar. Ketika dipraktekkan memang benar-benar ada hasilnya. Hasilnya pun juga gak main-main. Apalagi kalau saya langsung berinvestasi pada program berbayar Anda. Bagaimana cepatnya, bagaimana hasilnya. Seperti itu. Jadi persepsinya yang harus kita penuhi untuk Anda yang menjadi coach dan konsultan. Sehingga ketika Anda ketika Anda menjual program Anda dengan harga 30 juta rupiah ke atas atau 20 juta rupiah ke atas, orang itu tidak berpikir dua kali karena memang followersnya aja udah pada berhasil gitu ya. Followersnya udah pada berhasil dan pasti klien-kliennya jauh lebih berhasil daripada orang yang hanya sekedar mengadopsi atau mengonsumsi konten-konten secara gratisnya. Nah, di sini di dalam laptop ini saya akan tampilkan bagaimana saya membuat konten sehingga Anda bisa mengikuti cara saya membuat konten agar audiens Anda bisa berhasil. Audiens Anda setidaknya bisa bertransformasi, setidaknya audiens Anda bisa menghasilkan hasil yang benar-benar menjadi ideal goals yang telah Anda sebarluaskan di dalam konten-konten Anda. Misalkan Anda fitness coach, misi Anda adalah menurunkan berat badan hingga 60 kg, maka setidaknya orang-orang yang follow Anda bisa turun berat badannya hingga 20 kg. Begitu ya, walaupun nggak bisa 60 kg, tapi setidaknya dia bisa merasakan impact dari konten-konten Anda. Begitulah cara coach premium membangun kredibilitasnya. Begitulah cara kita membangun persepsi premium di tengah masyarakat. Kita memberi hasil sebelum mereka memberi uangnya kepada kita. Kita memberi lebih banyak daripada kita meminta. Nah, di sini kita bisa lihat, oke.
Apa yang saya berikan? Yang pertama, saya memiliki 3 jenis konten. Yang pertama itu konten carousel. Konten carousel yang memang depannya ada headline seperti ini. Ini konten senjata saya yang paling ampuh gitu ya, untuk menarik perhatian. Kemudian yang kedua adalah carousel juga, tapi biasanya ini bersifat seperti curhat atau catatan pribadi gitu ya, yang sangat melibatkan perasaan saya, melibatkan emosional saya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah reels. Entah reelsnya juga berupa cuplikan-cuplikan YouTube atau reels yang memang saya fokuskan untuk Instagram. Jadi diedit sama editor saya. Nah, tapi yang saya mau bahas adalah bagaimana saya membuat konten tulisan ini. Yang pertama, saya buat konten tulisan, ya ini memang jumlah like-nya sangat sedikit ya. Kalau Anda lihat konten-konten saya, jumlah likes-nya itu tidak sampai 100. Ada yang cuma 70, 50, tapi memang kadang besar, ada yang sampai 2000 likes gitu ya. Artinya pecah telur. Nah, pertama-tama saya tidak fokus kepada jumlah likes. Yang saya fokuskan adalah bagaimana konten saya benar-benar resonate dengan calon ideal klien saya. Begitu ya. Dan ketika Anda lihat konten-konten saya buat simple. No design. Nggak ada seni di sini. Ya, nggak ada yang desain gimana-gimana. Simple. Mudah dibaca, cepat dibaca, dan fokus on the point yang saya mau kasih. Jadi ketika saya buat konten saya tidak perlu panjang-panjang. Lihat, hanya 2 baris, 3 baris, 1, 2, 3, 4, 5 baris, 2 baris. Udah. Intinya apa? Intinya, kenapa saya bisa membuat konten-konten sesimpel ini, tetapi bisa merubah cara pikir audiens saya, bisa memberikan hasil maksimal kepada follower saya. Kuncinya adalah, saya di setiap konten tidak fokus memberikan how to-nya. Saya tidak memberikan mekanismenya, saya tidak memberikan tekniknya, saya tidak memberikan langkah-langkahnya. Yang saya tanam di dalam konten-konten saya adalah why. Why you have to do the how. Kenapa Anda harus melakukan bagaimananya atau step by step-nya. Begitu ya. Jadi, yang harus Anda ketahui, di dalam konten-konten Instagram tidak pantas dan tidak cocok jikalau Anda langsung memberikan step by step-nya. Kenapa? Karena orang yang ada di Instagram itu adalah orang-orang yang ingin entertain, yang ingin terhibur. Dan mereka adalah orang-orang yang justru lebih suka dan lebih fit dan lebih cocok ketika ada konten yang ringan, tapi ngena di pikiran mereka dan ngena di hati mereka. Ketika mereka sudah merasa resonate itu lebih dari relate ya. Kalau relate kan merasa cocok. Kalau resonate itu kayak kayak oke, ini gua banget nih. Ini gua banget, makanya gua langsung follow. Nah, kalau misalnya udah bisa bikin audiens Anda seperti itu akan lebih mudah untuk di-nurture. Dan Anda bisa memberikan step by step-nya lewat konten long form video seperti YouTube channel. Jadi, di dalam Instagram ini, fokus Anda adalah 3. Mindset, identity, foundation. Atau mindset, principle, foundation. Begitu ya, 3 hal. Anda sebarluaskan mindset. Apa false belief atau cara mindset palsu yang sedang marak di Indonesia atau di tengah masyarakat? Misalkan, ada orang yang berpikir bahwa untuk bisa nurunin berat badan, kita harus olahraga setiap hari. Anda sebagai coach hadir, Anda sebagai konsultan hadir, mengatakan bahwa untuk menurunin berat badan, Anda tidak harus olahraga setiap hari. Tapi Anda cukup mengetahui apa yang harus Anda turunkan. Dan Anda cukup 5 jam dalam seminggu itu udah bisa menurunkan berat badan hingga 60 kg. Nah, misalkan contoh kedua, false belief di masyarakat adalah ketika kita hemat, kita akan kaya. Misalkan Anda adalah money coach atau coach kekayaan gitu. Coach yang memang membantu orang-orang untuk bisa memiliki pola pikir kaya. Maka ketika Anda hadir di tengah masyarakat mengatakan ketika Anda punya uang, udahlah, jangan pernah perhitungan. Jangan pernah berusaha untuk hemat. Jangan pernah berusaha untuk menghitung-hitung semuanya. Itu hanya membuat Anda merasa sempit hartanya. Nah, contoh seperti itu kan bikin orang, oh oke ya, selama ini berarti pola pikir saya salah.
Berarti pola pikir selama ini saya keliru, makanya kenapa selama ini saya nggak kaya-kaya, begitu ya. Jadi itu adalah yang harus disampaikan dari mindset. Nah, kemudian identity. Contoh identity ini adalah ketika Anda fokus untuk switch dari orang yang biasanya mungkin sering bergaul dengan orang-orang yang pelit, orang-orang yang suka menghitung-hitung hartanya dan sampai mereka nggak mau keluar hartanya untuk kebutuhan dia pribadi. Nah, Anda suruh Anda suruh audiens Anda untuk bergabung kepada orang-orang yang pikirannya berlimpah, yang punya jiwa-jiwa berlimpah. Karena itu adalah cara kita untuk bisa menarik uang dengan mudah. Kemudian yang terakhir, foundation. Nah, ketika Anda memberikan mekanisme, ya kan, Anda berikan mekanisme. Anda misalkan punya formula untuk bisa cepat dalam mahir berbicara di depan umum. Maka Anda harus tahu terlebih dahulu foundation-nya. Setelah Anda memiliki formula step by step-nya, Anda setidaknya tahu foundation-nya. Apa prinsipal-prinsipal yang dijaga, prinsipal-prinsipal yang harus dipenuhi, fondasi-fondasi yang harus dipenuhi. Misalkan, Anda tahu formula untuk bisa berbicara di depan ribuan orang itu apa. Misalkan kayak harus menguasai materi, berlatih di depan cermin 3 kali sehari, kemudian berani gagal di depan umum. Itu kan sifatnya technical ya, hal yang dilakukan secara aksi. Tapi apa foundation-nya? Foundation-nya contoh seperti ini. Untuk bisa berbicara di depan ribuan orang, maka Anda setidaknya harus memiliki kredibilitas terlebih dahulu. Dan cara membangun kredibilitas adalah Anda harus fokus di satu bidang. Dan Anda tidak boleh berpindah-pindah bidang. Kalau Anda berpindah-pindah bidang, bukan hanya sekedar Anda tidak bisa berbicara di depan ribuan orang, tapi Anda tidak mungkin bisa berbicara di depan ribuan orang karena orang-orang itu nggak percaya bahwa Anda layak di depan mereka. Seperti itu. Jadi, sampaikan 3 hal itu di dalam konten-konten Instagram Anda. Dan niscaya, dengan Anda memberikan mindset, identity, dan foundation, itu sudah menyelesaikan 80% masalah. Oke? Karena yang harus Anda ketahui adalah untuk bisa mencapai goals yang Anda tawarkan, yang Anda jual kepada audiens Anda, sebetulnya yang harus Anda perbaiki itu bukan mekanismenya, tapi yang harus Anda perbaiki 80%-nya adalah mindset-nya, atau identitas dirinya, atau fondasi dirinya. Kalau 80% mindset itu sudah dibenahi, sudah diperbaiki, maka sisanya 20% itu fokus ke mekanismenya. Contoh, saya mengajarkan orang untuk bisa menjual program coaching atau konsultasinya. Sebagai konsultan, sebagai coach, dibayar mahal. Saya sudah sering memberitahu bagaimana flow-nya, bagaimana step by step menjualnya. Tapi apakah cara itu bisa dipakai oleh semua orang? Tidak kan? Ada orang yang masih takut, ada orang yang merasa gak enakan untuk minta uang 30 juta rupiah di dalam sales call. Tidak semuanya berani. Dan ada orang yang berpikir kenapa nggak jual murah aja, kasihan orang ditagih dengan harga-harga tinggi. Gak nyambung mindsetnya. Begitu ya. Jadi hal pertama yang harus Anda bereskan, masalah di dalam audiens Anda, atau bahkan klien Anda, itu bukan mekanisme dan teknikalnya, tapi mindsetnya dan identitasnya serta foundationnya. So, saya mau Anda ketika Anda membuat konten di Instagram, fokus kepada why. Biar mereka tahu alasan kenapa harus melakukan how to-nya. Oke? Number 1 is why, then how. How Anda jelaskan secara detail di dalam YouTube, sedangkan why Anda jelaskan di dalam Instagram. So, ini yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya agar Anda tidak tertinggal di konten-konten selanjutnya. Dan catatan, saya selalu membuka secara berkala gitu ya, dan saya juga selektif untuk Anda coach dan konsultan yang memang ingin segera scale up bisnis konsultan Anda atau bisnis consulting Anda serta bisnis coaching Anda bisa klik link di deskripsi. Di sana saya sudah sediakan bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan saya secara one on one atau secara grup. So, see you in our next video. Bye.